Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kami. Kelompok kami disebut kelompok 1. Anggotanya adalah 1. Agam Saputra Simanjuntak, yang kedua Galisi Harakasiwi, dan yang ketiga sebagai saya sendiri yaitu Putra Fadli Asfa. Ya sudah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu arti dari kepemimpinan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Kepemimpinan bisa dirumuskan sebagai kiat mempengaruhi orang banyak agar mau bekerja sama memperjuangkan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, apa konsep kepemimpinan dalam organisasi? Berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep tentang kepemimpinan adalah: pertama, kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga menjadi pemimpin. Yang keempat, kepemimpinan bisa dinilai dari seberapa kualitas pemimpin dalam merencanakan dan meraih tujuan serta kekompakan pada suatu golongan atau organisasi. Struktur kepemimpinan dalam organisasi. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer atau pemimpin. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan, yakni struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar dan vertikal atas bawah. Tidak ada patokan struktur kepemimpinan yang benar atau salah, baik menggunakan model struktur kepemimpinan horizontal atau vertikal. Hal ini tergantung pada visi perusahaan untuk mencakupi keseluruhan budaya perusahaan. Perbedaan struktur kepemimpinan horizontal dan vertikal. Struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal memiliki hasil yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan. Dalam struktur vertikal, organisasi memiliki rantai manajemen. Keputusan biasanya dibuat dari atas ke bawah. Mayoritas keputusan ditentukan oleh tingkat atas dalam rantai tersebut. Untuk organisasi besar, menggunakan sistem atas bawah ketika membuat keputusan akan memudahkan daripada menunggu setiap anggota dalam tim untuk berkumpul dan berdiskusi. Struktur horizontal lebih berpusat pada kerja sama tim daripada menggunakan sistem hierarki. Model kepemimpinan horizontal ini menghilangkan tembok pembatas dalam struktur organisasi, sehingga semua karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena rantai perintah dalam struktur kepemimpinan horizontal sangat kecil atau hanya satu lapis, pengambilan keputusan cenderung lebih cepat dan efektif. Hal ini efektif untuk usaha kecil atau perusahaan yang baru beroperasi. Perbedaan yang sangat mencolok antara struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal adalah pada tingkat transparansi dalam organisasi. Perusahaan yang memiliki struktur vertikal biasanya membagikan informasi untuk hal yang perlu diketahui. Sebagai tambahan, karena perusahaan yang menganut struktur kepemimpinan vertikal memiliki lapisan manajemen yang banyak, kekurangannya adalah informasi yang disampaikan kepada atasan tertinggi menjadi kacau. Sedangkan struktur kepemimpinan horizontal sebaliknya menuntut transparansi antar aspek dalam bisnis. Hilangnya tembok pembatas dalam struktur organisasi membantu mempersingkat komunikasi dan kolaborasi dalam lingkup kerja, mendorong moral karyawan dalam proses bisnis. Kesimpulannya,
Organisasi adalah sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok juga merupakan sarana pencapaian tujuan. Yang ketiga, pemimpin dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok. Yang keempat, budaya organisasi dapat tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Kami sebagai penyusun menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini termasuk jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat kepada kami dan pembaca pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.